Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal hal-hal yang paling fundamental di fisika. Intinya, gimana sih cara kita mengukur, memahami, dan akhirnya menjelaskan dunia di sekitar kita pakai bahasa universal, yaitu bahasa angka. Oke, buat pemanasan, gimana kalau kita mulai dengan satu teka-teki? Ribuan tahun lamanya, kita tuh santai aja pakai putaran bumi sebagai jam alami. Tapi, kenapa ya sejak tahun 1972, jam-jam super canggih kita justru perlu ditambahin detik kabisa terus? Nah, pertanyaan ini langsung nunjukin inti masalahnya. Dalam sains, kita butuh banget standar yang super presisi dan gak berubah-ubah. Ini nyambung banget sama apa yang pernah dikatakan oleh fisikawan hebat Lord Kelvin. Sederhananya gini, pengukuran itu adalah jembatan yang menghubungkan ide dengan pengetahuan nyata. Kalau kita nggak bisa menyatakan sesuatu dalam angka ya, berarti pemahaman kita soal itu masih di permukaan aja. Inilah fondasi dari semua ilmu fisika. Terus, gimana caranya kita bisa memenuhi standar Lord Kelvin tadi? Semuanya dimulai dari pertanyaan paling dasar. Sebelum kita ngukur apapun, kita semua harus setuju dulu kita mau pakai penggaris yang mana. Nah, ini adalah cerita tentang pencarian sebuah standar yang bisa dipakai oleh semua orang di seluruh dunia. Coba deh bayangin zaman dulu, standar pengukuran itu kacau banget. 1 yard itu ya sepanjang lengan rajanya. Kalau rajanya ganti, ukurannya bisa ganti juga. Nggak bisa diandalin kan? Nah, makanya standar modern itu harus universal dan konstan. Sesuatu yang bisa ditiru oleh siapapun, dimanapun, kapanpun, dan hasilnya bakal selalu sama persis. Contoh paling kerennya ya, meter. Definisi meter sekarang itu udah nggak terikat lagi sama benda fisik, tapi sama sesuatu yang nggak akan pernah berubah di alam semesta, kecepatan cahaya. Karena kecepatan cahaya di ruang hampa itu konstan, definisi meter ini jadi absolut dan bisa diakses di mana aja. Jenius! Nah, dari semua upaya buat bikin bahasa pengukuran yang universal ini, lahirlah Sistem Internasional atau yang kita kenal sebagai Sistem SI. Ini adalah kesepakatan global soal standar pengukuran. Yuk, kita lihat dua besaran pokok lainnya yang super penting, massa dan waktu. Untuk massa, kita punya kilogram. Dan ceritanya ini unik banget loh. Selama lebih dari 100 tahun, definisi 1 kilogram itu didasarkan pada massa satu benda fisik. Ya, cuma satu benda itu, sebuah silinder logam yang dijaga super ketat di Prancis. Dan inilah dia wujudnya. Dikenal dengan sebutan Lagrange, prototipe kilogram ini jadi acuan buat semua timbangan di seluruh dunia. Ini nunjukin betapa seriusnya para ilmuwan menjaga sebuah standar supaya tetap konsisten. Oke, selanjutnya detik. Seperti yang kita bahas tadi, kita nggak lagi pakai putaran bumi yang suka sedikit melambat atau mempercepat. Definisi modern dari 1 detik itu didasarkan pada sesuatu yang jauh lebih teratur dan bisa diandalkan, getaran atom. Tepatnya, 1 detik adalah waktu yang dibutuhkan untuk lebih dari 9 miliar getaran radiasi dari atom cesium-133. Nah, ini dia teknologi di baliknya, jam atom. Alat secanggih ini bisa menjaga waktu dengan tingkat kesalahan kurang dari 1 detik setiap 30.000 tahun. Gila kan? Dan ini menjawab dengan tuntas teka-teki kita di awal tadi. Kita butuh detik kabisat karena rotasi planet kita ternyata nggak sepresisi getaran sebuah atom. Oke, jadi kita udah punya penggaris, timbangan, dan jam yang super akurat. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa sih yang kita ukur ini? Benda-benda di sekitar kita ini, kalau dibelah terus sampai bagian terkecil, terbuat dari apa? Yuk kita lakukan perjalanan zoom in ke jantung materi. Ide ini sebenarnya udah ada dari zaman Yunani kuno. Para filsuf waktu itu membayangkan kalau kita ambil sepotong materi, terus kita potong-potong terus jadi makin kecil, pada akhirnya kita akan sampai di satu titik di mana partikel itu udah nggak bisa dipotong lagi. Partikel fundamental itu mereka sebut atomos, yang artinya tak teriris. Oke, mari kita mulai perjalanan ini dari sesuatu yang kita kenal. Bayangkan kita lagi pegang sebongkah emas murni. Kalau kita bisa memperbesarnya jutaan kali, kita bakal lihat kalau emas ini sebenarnya tersusun dari triliunan atom. Setiap atom ini punya inti yang sangat padat di bagian tengahnya. Sekarang kita zoom in lagi lebih dalam, langsung ke inti atomnya. Di dalamnya kita bakal nemuin 2 jenis partikel. Ada proton yang muatannya positif dan ada neutron yang muatannya netral. Eits, tapi tunggu dulu. Perjalanan kita belum selesai. Fisika modern menemukan kalau proton dan neutron itu sendiri ternyata masih tersusun dari partikel yang lebih kecil lagi. Namanya adalah quark. Contohnya, 1 buah proton itu terdiri dari 2 quark up dan 1 quark down. Inilah blok pembangun materi paling dasar yang kita ketahui sampai saat ini.
Nah, memahami partikel-partikel dasar ini dan interaksinya itu butuh lebih dari sekedar pengukuran. Kita juga butuh semacam aturan main, atau bisa dibilang tata bahasanya fisika, buat memastikan semua hitungan dan persamaan kita itu benar-benar menggambarkan kenyataan. Salah satu jurus andalan para fisikawan itu adalah analisis dimensi. Ini cara cepat buat ngecek apakah sebuah persamaan itu masuk akal atau ngaco, bahkan sebelum kita masukin angkanya. Prinsipnya sederhana, kita nggak bisa menyamakan jarak dengan waktu kan? Nah, di contoh ini, X adalah jarak. Dimensinya panjang, L. Di sisi kanan, A itu percepatan, dimensinya L per T kuadrat. Dan T itu waktu, dimensinya T. Kalau dikalikan, T kuadratnya bisa saling coret, dan sisanya tinggal L. Jadi, L sama dengan L. Dimensinya cocok. Artinya persamaannya lolos uji. Alat penting lainnya adalah estimasi atau perkiraan kasar. Nggak selamanya kita butuh jawaban yang super presisi kok. Kadang jawaban kira-kiranya aja udah sangat berguna. Contohnya, berapa kali sih kita bernapas seumur hidup? Ya udah, kita pakai aja asumsi yang wajar. Hidup 70 tahun kira-kira 10 kali napas per menit. Tinggal dikali-kaliin aja dan kita dapat jawaban kasar sekitar 400 juta napas. Ini cara berpikir yang praktis banget. Oke, terakhir, mari kita bahas soal kejujuran dalam pengukuran. Maksudnya bukan bohong atau jujur ya, tapi lebih ke soal seberapa yakin sih kita dengan angka yang kita tulis? Inilah yang bisa kita sebut sebagai seni presisi. Konsep utamanya di sini adalah angka penting. Ini tuh caranya para ilmuwan berkomunikasi soal seberapa teliti sebuah pengukuran. Coba bayangin, bilang panjang meja 1 meter itu punya makna yang beda banget sama bilang 1,00 meter. Angka yang kedua itu seolah-olah ngasih tahu ke semua orang, "Hey, gue ngukurnya pakai alat yang jauh lebih presisi loh." Itulah gunanya angka penting. Nah, disinilah notasi ilmiah jadi pahlawan kita. Kalau ada yang nulis 1.500 gram, kita jadi bingung. Dua angka 0 di belakang itu beneran hasil pengukuran atau cuma pembulatan aja ya? Ambigu kan? Tapi dengan notasi ilmiah, semua jadi jelas. 1,5 kali 10 pangkat 3 gram itu sudah pasti punya dua angka penting. Kalau ditulis 1,500 kali 10 pangkat 3 gram, berarti punya 4 angka penting. Gak ada lagi salah paham, komunikasinya jadi presisi. Oke, sebagai penutup, saya punya pertanyaan buat kalian renungkan. Ada seorang fisikawan, dia pakai mistar biasa, terus dia ngukur jarak kursi dari tembok. Hasilnya dia tulis sepanjang ini, 1,0438605642 meter. Menurut kalian, apa yang bisa kita simpulkan dari angka ini? Mengingat alat ukurnya cuma mistar biasa, apakah angka itu masuk akal? Nah, ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa dalam fisika, angka itu nggak ada artinya tanpa konteks presisi.